Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai tentang bagaimana agar kita mengetahui tata cara proses visa umroh itu diterbitkan, atau mengetahui cara proses visa umroh agar memang benar-benar terbit yang jelas dari biro atau travel, biro perjalanan yang resmi. Pada video-video sebelumnya saya sudah sedikit berbagi pengalaman mengenai tentang bagaimana cara mendaftar umroh, kemudian bagaimana cara membuat paspor dengan menggunakan rekomendasi, kemudian juga macam-macam visa yang digunakan untuk melaksanakan bagi calon jamaah haji seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai tentang mengetahui cara proses visa umroh. Langsung saja mari kita bahas bersama-sama mengetahui cara proses visa umroh, ya kan. Di sini sudah tampak terlihat jelas, ya. Yang pertama yaitu peserta umroh. Jelas visa bisa diterbitkan kalau ada peserta, ya. Jelas nggak mungkin kalau nggak ada peserta, ya nggak mungkin ada visa seperti itu. Kemudian yang nomor dua, persyaratan visa. Nah, sebagaimana pada video-video sebelumnya saya juga sudah sedikit berbagi mengenai tentang persyaratan visa seperti itu. Yang jelas ada dokumen-dokumen, berkas-berkas yang harus dipersiapkan bagi calon jamaah umroh seperti itu. Kemudian yang nomor tiga yaitu travel umroh resmi atau provider visa. Nah, travel umroh resmi, teman-teman sekalian, untuk mengeceknya tentang keadaan atau bagaimana kondisi tempat bahwa travel umroh tersebut resmi sebagai provider visa, teman-teman sekalian nanti bisa ngecek atau mendownload sebuah aplikasi yang ada di Play Store yang dinamakan dengan Umroh Cerdas. Nah, di situ teman-teman sekalian nanti akan mengetahui ini travel berasal dari mana, kemudian nomor PPIU-nya berapa, keluar tanggal berapa, kemudian tanggal expirednya kapan, kemudian lagi cabang-cabangnya di mana, dan nama direkturnya siapa. Pokoknya di aplikasi Umroh Cerdas tersebut sangat komplit, nanti teman-teman sekalian bisa mendownloadnya seperti itu. Kemudian yang nomor 4 yaitu data manifest. Nah, ini data manifest ini menjadi tugas bagi seorang administrasi dari suatu travel atau biro atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Yang jelas ketika sudah memenuhi semua persyaratan untuk di manifest seperti yang ada pada nomor 2 tadi, kemudian dari pihak administrasi biro itu memanifest data dari calon jamaah umroh. Kemudian yang nomor 5 yaitu muasasah. Nah, ini muasasah ini mungkin sudah ada yang mengetahui, sudah ada yang belum, atau sama sekali tidak tahu. Maksudnya muasasah di sini itu pihak atau biro penyelenggara perjalanan umroh yang ditunjuk, yang resmi dari Kementerian Haji atau kerajaan yang berada di negara Saudi. Kalau di Indonesia ada biro umroh travel, kemudian kalau di Saudi ada muasasah seperti itu. Kemudian yang nomor 6 yaitu MOFA, Ministry of Foreign Affairs. Nah, ini MOFA ini mungkin cukup asing atau kita kurang tahu atau kita belum mengetahui. Teman-teman sekalian nanti bisa dicek di Google, ketik MOFA, Ministry of Foreign Affairs, KSA seperti itu. Yang nantinya MOFA ini memberi tugas untuk atau memberi isyarat atau memberi tanda bahwa visa
yang dimanifest data dari pihak administrasi dari sebuah travel yang ada di Indonesia, bahwasanya visa tersebut sudah bisa dicetak atau sudah terbit seperti itu. Kemudian yang nomor 7 yaitu travel umroh resmi atau provider visa. Sama seperti persyaratan pada nomor di atas, travel umroh resmi bisa dilihat atau bisa dicek melalui aplikasi Umroh Cerdas seperti itu. Kemudian persyaratan yang nomor 8 yaitu visa dan MOVA. Nah, ini visa dan MOVA sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, ini bisa terbit kalau sudah memenuhi syarat-syarat pada poin-poin atau nomor yang sebelumnya. Kemudian yang nomor 9 untuk mengetahui tata cara proses alur visa bisa terbit, yaitu harus ada kedutaan besar Saudi Arabia seperti itu. Nah, ini saya pindah sebentar. Kedutaan besar Saudi Arabia seperti itu. Kemudian yang nomor 10 yaitu travel umroh resmi atau provider visa. Sama yang terakhir nomor 11 yaitu peserta umroh. Nah, kira-kira sampai segini saya kira cukup bisa dipahami, cukup bisa membuat jelas. Lanjut mengenai pembahasan seterusnya. Nah, ini saya besarin dulu. Nah, seperti ini. Kemudian alur penjelasan proses. Nah, bagi peserta yang sering berangkat umroh, sebaiknya cek dahulu nomor paspor karena ada peraturan yang menerapkan biaya progresif sebesar 2000 SR. Nah, ini di sini saya blurkan dikarenakan maksudnya progresif di situ orang yang dalam 1 tahun pernah melaksanakan umroh 1 kali, kemudian orang tersebut ingin melaksanakan umroh lagi, orang tersebut kena biaya tambahan sebesar 2000 Rial Saudi. Akan tetapi peraturan tersebut sudah dihapus atau sudah diubah yang sekarang menjadi 300 Rial dengan adanya biaya tambahan 300 Rial seperti itu. Kemudian alur penjelasan proses seterusnya yaitu peserta umroh mendaftar di travel umroh berizin resmi, jelas sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian persyaratan visa, nah ini baca di persyaratan umroh, jelas untuk persyaratan umroh sudah pernah saya sebutkan juga di video-video sebelumnya. Kemudian travel umroh atau provider visa akan membuat data manifest. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, manifest data bisa dilaksanakan atau bisa terjadi atau bisa dikirim setelah calon jamaah umroh mendaftar melalui prosedur-prosedur persyaratan yang menjadi aturan dari biro atau travel ketika orang tersebut mendaftarnya seperti itu. Kemudian travel umroh provider visa akan membuat data manifest. Ini ya. Kemudian travel umroh atau provider visa mengirim data manifest mengikuti jadwal sesuai prosedur pengiriman data manifest ke muasasah. Nah, ini dikarenakan muasasah di Saudi itu banyak, bahkan setiap harinya menerima limit kuota yang jumlahnya gede tak terbatas, sehingga ketika biro atau travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang ada di Indonesia ketika mengirimkan sebuah data manifest harus menunggu antrian atau sesuai jadwal yang sudah diatur menurut muasasah yang dituju dari biro yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian setelah itu muasasah mengeluarkan MOVA, Ministry of Foreign Affairs. Nah, ini berarti ketika setelah sebuah biro atau travel atau
penyelenggara perjalanan ibadah umroh ketika sudah memanifest data, kemudian dikirim ke muasasah, kemudian muasasah mengeluarkan MOFA, Ministry of Foreign Affairs, seperti itu. Lanjut, Ministry of Foreign Affairs dikirim kembali ke travel umroh atau provider visa, seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah konfirmasi dari muasasah bahwa MOFA itu sudah mengeluarkan visa yang akan dicetak, yang kemudian muasasah tersebut harus menghubungi pihak travel umroh atau provider visa yang ada di Indonesia, seperti itu. Memang agak rumit ya, sebenarnya sih nggak rumit ya, kita kan berbagi pengalaman agar nanti kita tahu kekurangan dan ketidakmampuan kita atau kesalahan kita. Lanjut, kemudian travel umroh atau provider visa menyiapkan persyaratan visa. Nah, ini kan baca di persyaratan umroh, dan melampirkan tiket pesawat pulang pergi, kontrak hotel Makkah, hotel Madinah, dan kontrak bus, dan diserahkan ke Kedutaan Besar Saudi Arabia, seperti itu. Nah, jadi petugas administrasi travel umroh atau provider visa itu untuk agar visa bisa dicetak itu ya memang harus seperti ini. Bukan hanya cukup manifest data kemudian dikirim muasasah, kemudian disetujui dari Menteri Haji dan Umroh agar diterbitkan di MOFA, akan tetapi pihak administrasi dari sebuah travel umroh atau provider visa juga harus melampirkan tiket pesawat pulang pergi bagi para calon jamaahnya, beserta kontrak hotel yang ada di Mekah atau Madinah, beserta juga transportasi seperti bus. Kemudian semua ketika sudah dipenuhi persyaratan itu baru diserahkan ke Kedutaan Besar Saudi Arabia, seperti itu. Lanjut, Kedutaan Saudi Arabia memeriksa, menerbitkan visa dan menyerahkan kembali ke travel umroh atau provider visa. Setelah pihak travel umroh atau provider visa menyerahkan semua persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan kepada Kedutaan Saudi Arabia, kemudian Kedutaan Saudi Arabia memeriksa, kemudian menerbitkan visa, maka visa tersebut bisa terbit atau dicetak, kemudian diserahkan lagi ke pihak travel umroh atau provider visa, seperti itu. Terus travel umroh atau provider visa, nah ini saya lanjutin, saya gedein dulu. Terus travel umroh atau provider visa mengirim paket informasi berupa informasi valid tentang fasilitas akomodasi peserta ke muasasah. Nah, ini setelah pihak administrasi dari travel atau provider visa memberikan data yang valid, yang lengkap ke KBSA, Kedutaan Besar Saudi Arabia, kemudian agar visa tersebut dicetak, maka langkah selanjutnya pihak administrasi dari travel umroh atau provider visa mengirim kembali sebuah paket yang komplit bagi calon jamaah haji untuk diserahkan kepada muasasah. Ini muasasah merupakan penyelenggara umroh dan haji yang ditunjuk dari Kementerian Haji dan Umroh yang berada di Saudi Arabia. Ya, tugasnya hampir sama sebagaimana travel umroh atau provider visa yang ada di Indonesia. Cuman pada kenyataan dalam lapangan tetap nggak sama, karena dia di Saudi, yang travel umroh atau provider visa itu berada di Indonesia, seperti itu. Kemudian travel umroh atau provider visa menyerahkan kembali ke peserta pada saat jadwal keberangkatan. Nah, ini sudah puncak ya, sudah lengkap semua, sudah dimanifest, diserahkan ke muasasah, disetujui dari Menteri Umroh, terus membuat voucher MOFA-nya, terus konfirmasi ke muasasah, terus ke mana lagi, ke pihak travel umroh agar
travel umroh menyiapkan dokumen yang lebih komplit lagi seperti akomodasi, transportasi, terus tiket, kemudian diserahkan lagi ke muasasah. Nah, ini langkah yang terakhir, menyerahkan kembali ke peserta saat jadwal keberangkatan, dalam keartian calon jamaah umroh itu menerima berkas atau dokumen yang valid, yang legal, yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu, benar-benar resmi. Kemudian muasasah sebagai penyelenggara umroh di Arab Saudi yang ditunjuk oleh Kementerian Haji untuk menerbitkan MOFA, Ministry of Foreign Affairs, Kedutaan Besar Arab Saudi sebagai pihak yang menerima dan memeriksa seluruh dokumen aplikasi dan menerbitkan visa umroh, seperti itu. Ya, kira-kira cukup rumit, cukup kurang jelas. Yang jelas bisa dibaca lagi nanti. Yang nomor 1, note ini ya, visa umroh hanya berlaku di kota Jeddah, Madinah, dan Mekah. Jelas, untuk memasuki negara Saudi, kota-kota yang berlaku untuk menerima visa haji dan umroh yaitu ada di 3 tempat, yaitu kota Jeddah sebagai bandara, tempat landingnya dari jamaah yang dari luar negeri, kemudian Madinah juga, kemudian Mekah, tapi Mekah jarang digunakan, kebanyakan Madinah sama Jeddah, seperti itu. Kemudian visa umroh hanya berlaku 1 kali keberangkatan sampai pulang, setelah itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, dalam keartian visa umroh tersebut tidak bisa digunakan 2 kali atau 3 kali. Berarti ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah umroh dalam jangka 1 tahun 2 kali atau 3 kali, harus mendaftar lagi dengan dikenai biaya tambahan sekitar 300 real, seperti itu. Lanjut, visa hanya bisa diproses oleh travel umroh atau provider visa, sudah tidak berlaku bagi peserta umroh backpacker. Nah, ini ketika seseorang calon jamaah umroh menginginkan untuk memasuki negara Saudi, harus diproses melalui travel umroh atau provider visa, dan sudah tidak berlaku umroh backpacker, seperti itu. Demikian cara proses visa umroh yang sudah ringkas, sedemikian ringkasnya. Semoga dapat membantu rasa ingin mengetahui cara proses mengurus visa umroh. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Memang untuk mengurus visa itu sebenarnya menjadi tugas dari provider yang ada, yang bekerja di travel umroh, seperti itu. Sebagai calon jamaah kita cukup membayarkan, memenuhi prosedur persyaratan yang biasanya tercantum di iklan-iklan atau di brosur, spanduk, atau di mana-mana, seperti itu. Akan tetapi lebih enaknya, lebih jelasnya ya juga nggak ada salahnya ketika ingin mengetahui bagaimana sih alur proses visa umroh itu bisa terbit atau diterbitkan dari Saudi, yang kemudian nantinya dilewatkan melalui travel umroh atau provider visa yang ada di Indonesia, agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika sewaktu calon jamaah umroh mendaftarnya. Kadang-kadang, wah ini kok nunggunya lama banget, wah ini kok cepet banget, wah ini kok nggak berangkat-berangkat, seperti itu. Ya, kira-kira dari saya cukup ini saja yang bisa disampaikan. Ada kurangnya, ada lebihnya, saya mohon maaf. Nah, ini saya kasih tahu contoh visa umroh ya. Di situ ada Rok Mutaksiroh 6052901 074. Nah, visa nomor maksudnya Rok Mutaksiroh. Kemudian Musodiruha Jakarta, Place of Issue, jadi tempat penerbitan yaitu di Jakarta. Tarikhuha tanggal visa 19/11/2018. Ini sebagai contoh aja ya. Terus Solahiyatuha al-Ayyam, yaitu validitas atau dash, tadi masa validnya visa itu 30 hari. Kemudian Rok Mujawazi Safar, yaitu paspor nomor C0786878, seperti itu. Nah, Ismul Kamil, nama lengkap ya Sarudin Rono Taruno Hasan, seperti itu. Kemudian Nau Taksiroh, yaitu umroh visa tipe Mudatul Iqomah ya 30 hari. Kemudian Tarikhul Milad, tanggal lahir 060763. Terus Maktabul Umroh Muasasah Hasan Muhammad Al-Hijazi Lihidmatika Al-Mu'tamirin, seperti itu. Al-Wakil
Khoriji, ini kurang jelas. Rokmu Wazaratil Haji 8558704 seperti itu ya. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan, sedikit berbagi pengalaman mengenai bagaimana visa itu diproses dan terbit seperti itu. Nggak ada salahnya kita saling berbagi, saling mengetahui ya. Saya kira cukup sekian, moga memberi sedikit manfaat. Ada kurangnya, ada lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.